Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Ezra Soru mulai menunjukkan sifat aslinya, teman-teman. Mulai menunjukkan tabiat aslinya, yaitu apa? Suka mengolok-ngolok, suka menyindir, dan suka menghina. Kita lihat di dalam setiap kesempatan, Pendeta Ezra Soru mencoba mengejek dan mengolok-ngolok agama Islam. Dan sudah banyak sekali bukti-bukti yang kita lihat dari kelakuan pendeta satu ini. Inilah yang saya bilang, sifat asli Polycarpus. Pelan tapi pasti, mau bagaimanapun mereka menyembunyikan kelakuan Polycarpusnya, pasti akan kelihatan juga. Baru-baru ini, Pendeta Ezra Soru di dalam khotbah hari ulang tahun gerejanya, mengolok-ngolok para mualaf. Mengatakan, nggak ada mualaf yang pintar. Mualaf itu bodoh-bodoh. Itulah kenapa mereka keluar dari iman Kristennya. Kalau Anda tidak setuju ada orang keluar dari Kristen, itu hak Anda. Tapi ngatain orang lain bodoh, ini kelewatan. Apalagi, ini Anda mengeneralisir semua. Anda mensamaratakan semua. Dan ini tentu saja menghina banyak orang. Termasuk saya sendiri. Begitu juga dengan mualaf-mualaf di luar sana. Dan salah satunya adalah Pak Yusuf Hamka yang ikut dihina oleh Pendeta Ezra Soru. Ini cukup konyol, ya. Padahal kalau kita lihat, banyak sekali orang-orang yang memutuskan mualaf karena kecerdasannya. Bahkan, banyak profesor-profesor, doktor-doktor yang memutuskan mualaf setelah melihat penelitiannya, bahwa penelitiannya sesuai dengan apa yang ada di Quran. Dan dia melihat bahwa di Bible itu tidak bisa menjawab. Bahkan, apa yang ada di Bible tidak sesuai dengan sains. Itulah kenapa kalau kita lihat di luar, yang ada apa? Quran dan sains. Bible dan sains ada nggak? Nggak ada. Nggak bisa sejalan. Kalau Quran sejalan dengan sains. Banyak hal di dalam Quran yang dulu kita tidak mengerti. Yang dulu kita bingung, ini benaran atau tidak. Tetapi seiring waktu, dengan kecanggihan teknologi, kita melihat bahwa benaran ada. Dikatakan, ada dua laut yang terpisah. Dulu kita bingung, mana mungkin laut bisa terpisah. Air ketemu air akan bercampur. Rupanya benaran. Ada laut yang terpisah. Ada sungai di dalam lautan. Dulu kita pikir bagaimana mungkin. Masa ada sungai di dalam lautan? Nabi Muhammad SAW juga nggak mungkin menyelam untuk melihat. Zaman dulu, nggak ada alat untuk menyelam sedalam itu. Sekarang kita temukan, ternyata ada aliran sungai di dalam laut. Artinya apa yang disampaikan Quran itu benar. Bagaimana dengan Bible? Ya silakan kalian cek. Saya nggak mau membahas itu, ya. Kalian tinggal cek. Ya. Mulai dari ular makan debu tanah, bulan disebut memancarkan cahaya, ya bukan memantulkan, memancarkan, bulan bercahaya. Ya, kalian simpulkan sendirilah. Jadi banyak sekali orang-orang cerdas yang memutuskan mualaf, dan ini kita nggak temukan di sebelah, mohon maaf. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian murtadin, mohon maaf, apa kesaksian murtadin? Ketemu jubah putih, ketemu Tuhan berkolor, kaki kotor, nah, kan begitu-begitu. Jadi dia murtad bukan karena dia mencari kebenaran, tapi karena dia bertemu sosok goib. Padahal kalau kita bicara sosok goib,
malaikat terang pun bisa menyamar. Malaikat terang. Setan pun menyamar malaikat terang. Kan begitu. Setan pun bisa menyamar. Dengan tujuan apa? Mengelabui. Itulah Yesus bilang apa? Jangan percaya. Kalau ada yang bilang Yesus di sana, Yesus di situ. Jangan percaya. Bahkan Yesus bilang apa? Enyahlah kalian, pembuat kejahatan. Saya tidak mengenal kalian. Jadi yang berseru-seru, Yesus Tuhan. Yang melakukan mujizat atas nama Yesus, itu akan dienyahkan Yesus di hari penghakiman nanti. Ini biar kalian cerdas nih. Ya, biar kalian cerdas. Dan kita coba dengarkan dulu lah. Statement bacotan dari pendeta Esra Soru yang tidak punya dasar sama sekali. Tidak punya dasar. Ketika gereja lebih banyak berbicara soal perilaku, tapi tidak menyentuh doktrin sama sekali, itu kesalahan. Karena di satu sisi membentuk orang Kristen yang kelihatannya baik, kelihatannya saleh. Tapi kalau omong doktrin, bodohnya minta ampun. Bahkan mereka mungkin tak mengerti Injil sama sekali. Saudara, kalau saudara menganggap doktrin tidak penting, itu sama dengan anggap akar bagi pohon tidak penting. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Mantan pendeta. Pernah sekolah. Kalau pernah sekolah. Pernah belajar hermeneutics. Tapi waktu saya dengar begitu. Untung ya. Mereka menjadi mualaf ya. Karena kalau kita punya pendeta model-model kayak begitu semua. Makanya kemarin ada orang ibu-ibu marah-marah. Saya WA, saya marah-marah. Ya, Anda telah memaksa guru kami Yahya Waluni dan Kainama untuk pindah agama. Saya bilang, Waluni dan Kainama guru kamu? Kalau gurunya sebodoh itu bagaimana muridnya? Di sinilah pentingnya. Banyak orang akhirnya move karena mereka tidak mengerti doktrin. Dan kalau gereja tidak mengajar, gereja hanya bicara hal-hal yang saya tidak mengabaikan hal praktis penting. Supaya kita jadi orang yang baik, penting. Tapi jangan tidak seimbang. Ya. Ya, kita sudah dengar ya bacotan dari pendeta Esra Soru. Dan ini tentu saja sangat melukai hati saudara-saudara kita semua. Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan tanpa ada bukti. Ngomong nggak pakai bukti. Anda bilang hanya karena orang bertanya kepada Anda, terus Anda bilang dia bodoh. Apa-apaan itu? Bahkan saya mendapati banyak sekali orang Kristen yang nggak tahu cerita tentang apa yang ada di Bible. Ginca, ya, Ginting Chandra, salah satu yang mengaku apologet Kristen. Ngaku apologet Kristen. Tapi dia juga nggak tahu isi Bible. Dan saya sudah sangat sering mempermalukan Ginca ini. Bahkan dia juga nggak bisa membedakan mana Maria Magdalena dan Maria. Nggak bisa membedakan Yohanes Pembaptis dan Yohanes murid Yesus. Banyak orang seperti itu. Dulu ada juga yang pakai nickname Kiai Muda. Ya, Kiai Muda. Dia bilang dia murtadin. Ya, dia bilang dia apologet hebat.
dibangga-banggain oleh Laskar Polycarpus. Tapi rupanya nggak bisa bedain. Yohanes Pembaptis dan Yohanes murid Yesus. Itu langsung videonya dihapus oleh channel-channel Polycarpus. Video debat dengan saya dihapus. Dan waktu itu saya belum pandai untuk merelay. Waktu itu di Piyong ya, di channel Piyong dan beberapa channel Polycarpus yang lain. Kalau nggak salah di gereja YouTube juga ada. Itu langsung dihapus sama mereka, saya belum sempat ambil. Mereka bilang, udahlah dihapus saja. Ini kan kurang ajar. Dan ini membuktikan bahwa murtadin-murtadin ini, ya mohon maaf, murtadin inilah yang bodoh. Karena kita belum melihat ada kesaksian murtadin yang cerdas. Ada nggak kesaksian yang cerdas? Nggak ada. Semua kesaksiannya, wah saya dijamah, saat saya hati hancur, saya bertemu Tuhan. Saat saya lagi kesusahan, sosok ini mendatangi saya. Begitu. Saat saya sedang menjual diri, dia mendatangi saya. Oh, banyak yang seperti itu, teman-teman. Itu kesaksian cerdas, atau kesaksian halu, atau kesaksian ketemu dengan hantu. Bahkan orang Kristen sendiri, banyak yang tidak setuju dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Banyak orang Kristen yang bilang apa? Ini kesaksian murtadin ini adalah penghinaan kepada Yesus. Murtadin ini sudah melakukan penghinaan yang sangat besar kepada Tuhan mereka. Jadi kalian sendiri aja nggak senang, nggak sepakat dengan kesaksian itu. Terus kalian mau bilang dia cerdas? Halo, nggak malu? Coba kita bandingkan dengan kesaksian atau kecerdasan dari Pak Yusuf Hamka. Saya punya orang tua tuh untungnya moderat. Walaupun dia Buddha, ibu saya Buddha, bapak saya Kristen gitu ya. Saya tidak diajarkan kepada satu fanatisme, tidak diharuskan ke gereja, ke kelenteng atau apa. Saya belajar agama Buddha waktu saya sekolah, ada ekskulnya pelajaran agama, ada yang Buddha, ada yang Kristen, semuanya saya sudah pelajari. Nah, seiring berjalannya waktu, umur 17 dikala saya di Samarinda, teman-teman sana, teman-teman Tionghoa pada hitanan sunat. Saya ikut sunat. Terus dia bilang, mau masuk Islam nggak? Ah, nggak berani, takut dimarahin sama bapak mak gue, gitu. Udah, saya ke Jakarta. Teman-teman saya kan semua anak-anak kampung yang pada nyeker, ibaratnya nggak pakai sendal, bahasa Betawinya dulu ciaka. Iya, ciaka. Kita nyeker, main di rumahnya semua. Kita main gundu, kelereng, main gundu. Terus kita main tak ngumpet, main galasin, itu semua mainan-mainan kampung lah. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin nggak kenal. Nah, pada waktu jam-jamnya sholat, orang tuanya manggil, sholat dulu gitu. Sehingga waktu kita juga mau jogging pagi, mau ke Monas subuh-subuh, kita jemput ke rumahnya, orang tuanya bilang, sholat dulu baru pergi jogging gitu. Saya kepengen tahu apa sih sholat. Saya tanya sama teman-teman, sholat tuh terima kasih kepada Tuhan, kita ingat sama Tuhan Sang Pencipta, katanya sebelum jalan supaya diberkati, dikasih selamat dunia akhirat, dan dikasih rezeki yang berlimpah. Oh gitu, ini terngiang-ngiang terus. Nah, dikala saya umur 23, it was 1981, ya 23-24 lah. Saya hati ini sudah dapat hidayah tapi nggak tahu caranya. Saya baca majalah, ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Langsung saya datang ke Al-Azhar. Saya ketemu sekretaris Masjid Al-Azhar, Ustadz Zaini waktu itu. Saya bilang, saya mau masuk Islam, saya mau nanya-nanya dulu. Dia bilang, tunggu ya. Tahu-tahu rupanya dia telepon ke sebelah, ke rumahnya Buya Hamka. Dibawalah saya ke sana langsung. Saya ketemu almarhum Buya Hamka, waktu itu karismatik sekali. Saya grogi itu, cuman itu sendiri, itu benar-benar sendiri. Saya sendiri, saya didampingin staf. Tambah sama ketuaan keluarga, tidak ada. Nggak bilang-bilang? Nggak bilang-bilang juga. Oke. Akhirnya saya ada satu teman itu, saya bilang, saya ceritakan saya mau masuk Islam. Dia bilang, ya udah masuk hari ini katanya. Saya bilang, saya kan harus belajar dulu. Ya belajar ikutin saya aja. Loh kok maksa? Saya bilang, enggak, gini. Dia bilang, itu Buya Hamka masih bilang, kalau engkau sudah dapat hidayah, kau mau masuk Islam, nanti Buya bilang besok, atau kau bilang besok dan Buya tidak arahkan, kalau kau meninggal dari dalam meninggalnya bukan Muslim, dosanya Buya yang tanggung katanya. Oh, saya bilang, tapi saya nggak bisa. Udah ikutin Buya.
Akhirnya dituntun lah, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung sah sebagai muslim. Belajar kamu, siap. Saya udah sebagai muslim, saya kagak tahu sholat, saya akhirnya baca buku, saya malu juga nanya-nanya. Tapi 3 bulan kemudian, di waktu saya lagi ikut BP7 atau Lemhanas, saya dapat waktu itu masih pager tuh. Iya, pager. Dari kantor saya. Katanya dicari Buya Hamka. Oke, saya langsung pulang, jam 5 saya langsung ke tempatnya Buya Hamka. Saya tanya, Buya ada apa? Itu hari Senin saya ingat. Kamis kamu datang, saya bikin syukuran buat kamu. Syukuran apa? Udah kau datang aja. Jadi Kemisnya saya bingung, saya datang ngapain ya? Malam Jumat itu. Tahu-tahu di Allah udah rame. Rupanya bikin syukuran. Beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Itu saya luar biasa. Dan di hari itu beliau memberikan cincin, cincinnya masih ada. Saya digrafir nama Profesor Dr. Hamka dan diberi nama Hamka, nama saya diganti dari Alun Yosef menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Itu orang tua udah tahu, Pak? Itu orang tua belum tahu, orang tua di Samarinda. Iya, tapi begitu udah itu karena berita keluar di koran, tahu semuanya. Ngomel dong? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Tapi dia masuk Islam dia udah tahu dulu saya. Cuman waktu itu dia tahu tapi dia nggak nanya karena orang tua saya kan di Samarinda. Warung pojok halal ini lebih tampak seperti warung biasa pada umumnya. Tapi sebenarnya ini warung murah. Harga sepaket nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya ditambah buah hanya Rp3.000. Wah, murah banget ya. Makanya tidak heran warung yang buka setiap hari di jam makan siang ini selalu diserbu pelanggan, khususnya orang duafa. Inilah salah satu usaha yang digagas oleh seorang pengusaha muslim, Yusuf Hamka, untuk membantu kaum duafa. Nama Yusuf Hamka mengingatkan nama ulama besar dan ahli tafsir di tanah air yang keilmuannya diakui oleh dunia Islam, yakni Buya Hamka. Apakah Yusuf Hamka ini putra ulama besar itu? Sebenarnya sosok ini tidak ada hubungan darah dengan Hamka. Apalagi Hamka berdarah Minang, sementara Yusuf berdarah Tionghoa. Lalu mengapa nama Hamka disematkan pada namanya? Karena di tangan Hamka lah Yusuf memeluk Islam dan ia belajar Islam. Saya ceritakan saya mau masuk Islam, nggak lama Buya Hamka keluar. Terus dia tanya mau apa? Saya bilang saya mau belajar Islam. Oh mau belajar Islam? Iya, tapi saya mau masuk Islam, tapi nanti saya bilang. Nggak boleh nanti katanya. Loh kenapa nggak boleh? Harus hari ini. Loh kok maksa? Saya bilang gitu. Enggak, dia bilang bukan saya maksa. Kalau kamu mau masuk Islam, lakukan hari ini karena saya harus membimbing kamu. Kalau kamu nanti pulang, kamu kena musibah, kamu kecelakaan, meninggal, kamu meninggal kafir, dosanya di saya, kata Buya Hamka. Oh ya, tapi saya bilang saya belum bisa, saya kan harus belajar dulu. Nggak usah, saya bimbingin. Ya, saya tulisin kamu. Ya kan? Kamu baca 2 kalimat syahadat, saya bimbingin. Akhirnya baca. Ketulusan Yusuf terlihat setelah beberapa bulan belajar dengan Buya Hamka, ia pun diangkat menjadi anak ideologis dan diberi kata Hamka di belakang namanya. Saat itu ia tidak memutuskan untuk menjadi sosok yang sama dengan Buya, melainkan Yusuf ingin menyebarkan agama Islam dengan caranya sendiri, yakni menjadi seorang pengusaha. Melalui harta, sosok yang menjadi bos jalan tol ini ingin berkiprah dalam agama. Saya berpikir, kalau saya jadi penceramah juga, jadi ustadz juga, kapan saya bisa mengharumkan nama Islam dengan cara yang lain? Semua mengharumkan nama Islam dari masjid ke masjid dengan cara berkhotbah. Tetapi saya kepengen, saya ingin mengharumkan nama Islam dengan cara saya. Buya Hamka pernah mengatakan, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau jadi rebutan. Tapi harta yang kau sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Inilah Muhammad Yusuf Hamka, seorang mualaf Tionghoa yang kini sukses menjadi pengusaha jalan tol dan masuk dalam daftar salah satu orang terkaya di Indonesia.
Rupanya, kesuksesan pria berusia 63 tahun ini tak lepas dari kebiasaan baiknya yang gemar bersedekah dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Yusuf Hamka percaya jika harta benda dan rezeki yang diperolehnya saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dirinya tidak takut miskin hanya karena bersedekah atau berbagi dengan orang lain. Justru dirinya percaya sedekahlah yang telah membuatnya kaya. Untuk mewujudkan rasa cintanya terhadap agamanya, Yusuf Hamka juga membangun sebuah masjid di kolong tol di Jakarta Utara yang bernuansa Muslim Tionghoa. Ini didedikasikan untuk memfasilitasi para kaum duafa yang diberi nama Masjid Babah Alun. Nama dirinya sebelum menjadi mualaf. Bahkan kini ia bercita-cita ingin lebih banyak lagi membangun masjid di seluruh tanah air. Alhamdulillah ya, nggak terlalu mahal juga. Terus kayaknya kalau bikin lebih banyak masih bisa ada rezekinya kok gitu. Makanya saya bilang, niatin aja deh cita-citanya 1000. Walaupun duitnya mungkin cuma 10 atau 100 punyanya. Siapa tahu didengar Allah, dikasih lagi kayak dulu aja, dagangnya es mambo. Tapi karena mau niatnya mengharumkan nama Islam, dikasih rezeki yang berlimpah, bagaikan tsunami rezeki. Menjadi dirinya seperti sekarang juga bukan terjadi begitu saja. Tapi ini diraih penuh liku dan jatuh bangun. Ia ingin banyak menanam selama hidup di dunia untuk kelak bisa memanennya di kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ya, kalian sudah lihat ya, beda kualitasnya teman-teman. Bagaimana Pak Yusuf Hamka, bagaimana kelakuannya. Coba lihat kelakuan Murtadin. Ada nggak yang jadi berkat? Enggak, jadi masalah. Jadi sumber masalah. Lihat aja, Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Apa nggak jadi masalah itu? Lihat Kosman bin Sunet. Setelah murtad, apa yang dia lakukan? Memecah belah. Membuat keonaran di mana-mana. Melakukan penghujatan. Begitu juga dengan Effendi Kusman. Jadi anak durhaka, mamanya sakit, terkapar di rumah sakit, dia biarkan. Anak tunggal padahal. Bayangkan, anak tunggal, kalau masih ada saudara, ya oke lah. Saudaramu masih bisa urusin. Ini enggak anak tunggal, tapi membiarkan mamanya, yang sudah setengah mati merawat dia dari kecil. Single parent, membesarkan dia. Dia biarkan mamanya sakit. Dia biarkan mamanya tidak terurus di rumah sakit. Sadis nggak? Itu kelakuan Murtadin. Jadi masalah selalu. Belum lagi kesaksian bodoh. Ya, mohon maaf saya katakan. Kalau saya ngomong pakai data, saya tunjukkan buktinya. Kalau kamu ngomong pakai apa? Pendeta Esra Soru. Kalau nggak kita laga-laga aja deh. Ya, Anda bilang kalau yang mualaf-mualaf itu bodoh. Dan saya katakan yang Murtadin yang bodoh. Oke, kita saling lomba aja yuk. Kita panggil orangnya. Ya, Anda panggil yang menurut Anda Murtadin cerdas, dan saya tunjukkan. Ya, betapa bodohnya Murtadin itu. Begitu juga sebaliknya. Mualaf yang saya tampilkan, silakan Anda tes. Bahkan di channel saya ya, setiap ada kesaksian mualaf, itu saya sangat suka kalau ada pihak dari Kristen yang mencobainya. Kenapa? Supaya jadi bukti bahwa ini bukan orang yang mualaf karena perut dan di bawah perut. Kita selalu memberikan kesempatan buat saudara-saudara kita di sebelah untuk mencobainya. Dulu Demian paling sering saya pakai. Setiap ada yang syahadat, saya suruh Demian, silakan lu uji. Silakan kalian tanya kepada Demian de Kuclu, bagaimana kualitas mualaf-mualaf yang saya tampilkan. Saya nggak pernah mau main-main. Karena menurut saya kalau kamu mau main, silakan di tempat lain. Jangan di saya. Kita nggak pungkiri, ada juga yang mualaf, ya karena pernikahan. Itu kita nggak pungkiri. Dan kita jujur katakan, ada beberapa yang seperti itu. Ya sudah, itu pilihan hidup dia. Sama seperti kemarin ya, kami ke satu tempat, yayasan yang mengurus mualaf, dan kebanyakan mualaf-mualafnya itu karena pernikahan. Sehingga kita nggak tampilkan, mohon maaf saya katakan, saya nggak tampilkan di channel saya. Karena menurut saya ya sudah, itu pilihan hidup dia, dan
Kita nggak bisa intervensi. Dan kita nggak pungkiri ada yang seperti itu. Kita nggak mau munafik seperti orang sebelah. Wah, yang murtad itu cerdas-cerdas. Nggak ada yang karena perut dan di bawah perut. Tret! Berapa banyak yang kita buktikan? Dia murtad karena perut dan di bawah perut. Sudah kita buktikan. Bahkan sudah ada juga kesaksian mantan murtadin. Ya. Mantan murtadin. Pernah murtad. Dan dia menceritakan bagaimana dia di sebelah itu diiming-imingin. Diberikan kekayaan. Yang penting mau dibawa-bawa roadshow untuk kesaksian ke sana kemari. Luar biasa. Dan kita lihat, di gereja, murtadin itu diberikan panggung untuk kesaksian. Kalau mualaf ada nggak? Nggak ada. Itu faktanya. Nggak ada ya. Oh, karena dia adalah seorang mualaf, kita jadikan dia khotib Jumat. Nggak ada, teman-teman. Kalau di gereja, karena dia murtadin, oke, kita kasih dia kesempatan untuk khotbah minggu. Khotbah minggu dia, kesaksian. Kesaksian bagaimana agama lamanya tidak ada jaminan keselamatan. Kan begitu selalu. Nggak ada jaminan. Mudah-mudahan, insya Allah. Itu yang selalu dijual. Wah, sebelah menyembah batu. Wah, gitu-gitu aja, teman-teman. Apakah itu cerdas? Halo, Pendeta Mel Atok? Apakah orang seperti itu menurut Anda cerdas? Coba saya tanya. Cerdaskah orang seperti itu? Dan sebagai tambahan nih saya tampilkan nih, murtadin-murtadin yang menurut kamu cerdas nih. Ya, saya tampilkan. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Begitulah kotornya dia. Begitulah hinanya dia. Begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Ustadz Muhammad KC adalah seorang yang sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu anqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس تنليوا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, itu ya. Itulah mantan ustadz ya, mantan ustadz yang bacaan Qur'annya, waduh, bikin Oten itu merasa inilah pahlawan kita katanya. Kalau di mata kita pahlawan ODGJ ya. Dimenangkan oleh Siti Rauzana, si nenek legend yang sok pintar baca Al-Quran. Tapi ketika dia baca Quran, bacaannya ngawur dan amburadul, yaitu kategori sok pintar. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim ghairin sebentar Pak.
sirotol lazina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf. Waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minum minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks, dan sebagainya. Dia ajarkan saya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya. Sayang seribu sayang, manusia terjual di dalam kebodohan. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri, apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta? Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan, dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu goblok. Bagaimana teman-teman? Kalian melihat kesaksian murtadin ini? Cerdaskah orang-orang ini? Ya silakan kalian berikan jawaban kalian. Buat pendeta Esra Soru, tolonglah bercermin. Ya, kalau Anda merasa ada satu orang mualaf yang bodoh, ya menurut kriteria Anda, menurut pandangan Anda, ya bodohnya itu kan standar Anda, bukan standar dunia, standar Anda. Ya sudah silakan. Tapi ya sudah sebut nama saja. Yang menurut Anda bodoh itu siapa? Anda sebut. Jangan Anda mengeneral semua. Memalukan. Data cuma satu orang terus Anda bilang, oh begini begitu. Saya juga nggak tahu ya, mualaf yang Anda maksud ini kenapa. Karena Anda juga nggak berikan videonya, Anda juga nggak kasih lihat apapun gitu. Terus Anda bilang sendiri suka-suka. Nggak fair. Kalau saya bilang, nggak fair. Kalau saya selalu saya bilang, ya silahkan nih lihat videonya, saya tampilkan. Kalaupun yang sudah tidak saya tampilkan, biasanya saya bilang, kalian sudah sangat tahu dan silahkan dicek di konten-konten kita sebelumnya. Sudah pernah kita lampirkan dan karena sudah sering, nggak mungkin lagi saya tampilkan. Paling yang seperti itu. Contoh, Effendi Kuman. Dia anak durhaka. Buktinya sudah sangat banyak. Dan penonton di tempat saya rasa nggak perlu lagi saya putarkan. Dan nanti bosan, itu-itu aja. Jadi buat pendeta Esra Soru, ya tolonglah. Tolong bijaklah. Tolong cerdaslah. Ya, buat pendeta Esra Soru. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, kalian yang nilai sendiri masalah kesaksian itu. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.